Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Izin saya Azmi Saputra SPD MPD, Kepala SMK Negeri 6 Loksmawe, ingin berbagi praktik baik dengan judul Implementasi Prosedur Intervensi Pola Pikir untuk mengoptimalkan potensi warga sekolah. SMK Negeri 6 Loksmawe sebagai sekolah yang berfokus pada bidang kemaritiman dan perikanan memiliki tanggung jawab besar untuk mencetak lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga memiliki pola pikir adaptif, kreatif, dan tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Berdasarkan hasil survei terhadap 30 responden guru mengenai kondisi belajar siswa, ditemukan adanya polarisasi motivasi belajar di kalangan siswa. Lebih dari 50% guru menyatakan siswa masih kesulitan mengikuti pelajaran. Temuan ini sejalan dengan hasil rapor pendidikan tahun 2025 yang menunjukkan adanya tantangan dalam aspek kualitas proses pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Di sisi lain, hasil refleksi internal menunjukkan bahwa sebagian guru masih memandang penyusunan rencana pembelajaran hanya sebagai kewajiban administratif semata. Beberapa di antaranya masih mengandalkan metode ceramah konvensional yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Padahal siswa SMK umumnya lebih menyukai pembelajaran yang bersifat praktik, konstekstual, dan berbasis proyek. Dari kondisi tersebut, terlihat jelas bahwa tantangan utama SMK Negeri 6 Loksmawe tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga berkaitan erat dengan pola pikir warga sekolah dalam mengoptimalkan potensi diri. Sebagai kepala sekolah, saya menyadari bahwa pola pikir merupakan fondasi penting yang memengaruhi cara siswa belajar, cara guru mengajar, serta cara seluruh warga sekolah berinteraksi. Konsep pola pikir bertumbuh yang diperkenalkan oleh Carol S. Dweck menjadi landasan utama dalam praktik baik ini. Konsep tersebut menekankan bahwa kemampuan seseorang tidak bersifat tetap, melainkan dapat berkembang melalui usaha, strategi, dan dukungan lingkungan yang positif. Berangkat dari pemikiran itu, saya menginisiasi implementasi prosedur intervensi pola pikir untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh di lingkungan SMK Negeri 6 Loksmawe. Praktik baik ini dilaksanakan melalui 4 tahapan utama, yaitu menyadarkan, mengedukasi, melatih, dan menguatkan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membangun kesadaran seluruh warga sekolah, khususnya para guru, mengenai pentingnya pola pikir dalam memengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Dalam reflektif mingguan, guru diajak untuk memahami bahwa setiap tindakan dan strategi pembelajaran yang mereka terapkan di kelas berawal dari pola pikir yang mereka miliki terhadap siswa dan proses belajar itu sendiri. Langkah berikutnya adalah memberikan edukasi mendalam tentang konsep pola pikir bertumbuh kepada seluruh warga sekolah. Guru dan siswa diperkenalkan pada perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ya, saya pusing ini Pak, karena kan kedepannya kita kan mau buat. Selain kegiatan bersama, saya juga melakukan pendampingan personal dengan guru untuk menggali tantangan yang mereka hadapi dan membantu menemukan solusi yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing guru. Pendekatan ini membuat guru memahami bahwa perubahan pola pikir dimulai dari diri sendiri. Pemahaman tanpa latihan tidak akan membuahkan perubahan nyata. Oleh karena itu, saya melatih seluruh warga sekolah untuk menerapkan pola pikir bertumbuh dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari, baik dalam proses belajar maupun dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Siswa diajak berlatih mengubah kalimat pola pikir tetap menjadi kalimat pola pikir bertumbuh.
Selain itu, siswa difasilitasi untuk berdiskusi dengan guru wali guna merefleksikan pengalaman belajar yang membuat mereka merasa malas, sulit, atau ingin menyerah. Dalam proses ini, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami bahwa tantangan bukanlah batas kemampuan. Bagi guru, diselenggarakan workshop tentang active learning dan project based learning. Mereka berlatih menyusun rencana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam, serta merancang kegiatan belajar berbasis proyek sesuai bidang kemaritiman dan perikanan. Tahap terakhir adalah memperkuat praktik pola pikir bertumbuh agar menjadi budaya sekolah yang berkelanjutan. Guru memberikan apresiasi atas setiap usaha siswa, bukan hanya hasil akhirnya. Siswa yang berani mencoba meskipun belum berhasil tetap diberikan pujian agar mereka merasa dihargai. Supervisi akademik berbasis coaching dilakukan secara rutin. Saya hadir tidak hanya sebagai evaluator, tetapi juga sebagai pendamping dan motivator yang membantu guru dalam mengeksplorasi inovasi pembelajaran. Berdasarkan hasil survei pasca implementasi praktik baik dengan 30 responden guru, terlihat adanya perubahan positif yang signifikan. Sebanyak 76,7% guru menyatakan bahwa siswa kini lebih bersemangat belajar. Selain itu, 56,7% guru menilai siswa lebih mudah mengikuti pembelajaran berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya ketika sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan. Suasana kelas juga menjadi lebih kondisif dan menyenangkan. Terlihat dari meningkatnya jumlah siswa yang merasa bahagia saat belajar. Perubahan positif ini membuktikan bahwa implementasi prosedur intervensi pola pikir memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Bagi guru, praktik baik ini menjadi titik balik dalam memahami peran mereka sebagai fasilitator pembelajaran. Penyusunan rencana pembelajaran tidak lagi dianggap formalitas, tetapi sebagai panduan strategis untuk mengembangkan potensi siswa. Saya bisa lebih mengetahui dan lebih bisa mengeluarkan ide-ide saya, kemudian bisa memperbaiki kekurangan yang ada di diri saya gitu Pak. Guru pun terdorong mencoba berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik siswa SMK. Bagi siswa, program ini menumbuhkan kesadaran bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir dari usaha. Mereka mulai berani mencoba dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan guru wali, saya lebih merasa percaya diri, lebih berani, dan tidak takut untuk melakukan hal-hal baru terkait dengan pembelajaran. Sebagai tindak lanjut, saya mengembangkan Google Form Monitoring sebagai sarana untuk mengumpulkan data pendampingan antara guru dan siswa, serta memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan. Data ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar praktik baik terus relevan dengan kebutuhan. Praktik baik ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membentuk budaya sekolah yang positif, di mana semua warga sekolah percaya bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha, strategi, dan dukungan. Yang penting jangan menyerah, karena jika tidak hari ini,